Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil ifdhali azimin nawal, al-mun'im bila zawal, al-mubdi' bila mithal, walladhi juduhu daim walam yazal hattal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin Maula Bilal al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi khair sahbin wa al. Amma ba'd, ingkang kawula hormati Habib Abdurrahman Barakbah, Habib Abu Bakar Al-Attas, para sepuh, para yai, para ulama, para asatidz yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada beliau semuanya, memberikan keberkahan kepada beliau, dan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua yang hadir pada majelis malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, malam hari ini insya Allah penuh dengan rahmati Gusti Allah, penuh dengan ridhonya Gusti Allah, penuh dengan cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan duduknya kita duduk sama-sama mengenang, mendengarkan, menghayati kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, kalau sedang disebut kisah orang soleh, rahmati Gusti Allah turun. Fa kaifa bi aslahi salihin, apalagi pimpinannya orang soleh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tambah cinta dengan Kanjeng Nabi, kita perlu sering-sering mendengarkan kisahnya Kanjeng Nabi. Sedikit saja akan menjadi berkah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, beliau sedang menjahit baju. Pas enak-enak jahit, moro-moro lampu ini mati di dalamnya Sayyidah Aisyah. Karena kaget, jarum yang Sayyidah Aisyah pakai buat jahit niku jatuh. Muter-muter nyari ndak nemu, tiba-tiba dari pintu masuk, itu waktu malam hari, dari pintu masuk tiba-tiba ada cahaya terang. Saking terangnya sampai satu rumah niku kayak oh ada lampu. Pas dicari sumbernya ternyata wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking terangnya wajah Kanjeng Nabi niku, Sayyidah Aisyah nyari jarum sampai ketemu. Lah kita kadang di dalam rumah lek dom jatuh niku gak nemu-nemu. Kanjeng Nabi saking terangnya wajah beliau, saking besarnya nurnya Kanjeng Nabi SAW, sampai bisa ketemu itu jarum. Sayyidah Aisyah mengatakan, alangkah terangnya wajahmu wahai Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, wailun man lam yaroni yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak pernah melihatku kelak di hari kiamat. Sayyidah Aisyah tanya, sinten niku wahai Kanjeng Nabi? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang namaku disebutkan tapi tidak mau sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah berkat kula lan panjenengan sedaya hadir majelis maulid, majelis salawatan, maka akan diberikan nikmat terbesar, yaitu berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pengen jadi orang yang mulia, pengen jadi orang yang dekat dengan Gusti Allah, pengen jadi orang yang dicintai Kanjeng Nabi, niku ndak mudah. Prosesnya berat, penuh dengan perjuangan dan lika-liku. Bahkan kalau misalnya kita pelajari mbah-mbah biyen, para perintis, para sesepuh, ndak ada yang instan. Kita ini termasuk mendapatkan nikmatnya tirakatnya beliau-beliau. Bahkan beliau-beliau yang di hadapan kita sekarang ini pun merasakan bagaimana proses perjuangan itu. Tidak mudah.
orang tambah dekat dengan Gusti Allah, tambah gede cobaane. Karena tanda cinta Gusti Allah adalah dengan ujian. Tambah Gusti Allah cinta, tambah nguji. Tambah cinta lagi, tambah nguji. Kanjeng Nabi SAW kurang dicintai napa malih sama Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat dengan Gusti Allah, tapi Gusti Allah uji. Bukan hanya sekedar dicaci maki, tapi mohon maaf pas sholat dilempari jeroan onta, itu pernah dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Berat beban Kanjeng Nabi. Tapi orang-orang yang mulia di sisi Allah senantiasa tetap mulia walaupun keadaannya sulit. Bahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, pasti memberikan kunci ujiannya itu. Kunci jawabannya, tinggal kita mencari kuncinya. Di antara kuncinya ma'asyarul hadirin dan hadirat adalah senantiasa istiqomah. Istiqomah niku lebih baik daripada 1000 keramat. Gak usah tinggi-tinggi pengen mumbul, pengen apa? Terbang, pengen ngilang. Istiqomahlah, maka engkau, kita semua akan lebih mulia daripada itu. Bahkan Kanjeng Nabi SAW mengajarkan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah adwamuha wa inqal, yang paling mudah dan bisa diistiqomahkan. Bahkan Kanjeng Nabi pun juga mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak noto niat, noto ati. Pas mau datang majelisan ditoto ati ini, toto niate. Masih otoh pas di majelisan ngantuk-ngantuk, tapi berkat niat yang baik itu Gusti Allah tetap bakal beri ganjaran. Jadi jangan kita remehkan majelis-majelis seperti ini. Jenengan ngantuk, jenengan faham ndak faham, jenengan ngerti ayat, ngerti hadits, ngerti bacaan atau tidak, cukup hadir tetap kecipratan berkah. Kanjeng Nabi dawuh hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Majelis kayak gini tidak bikin celaka orang-orang di sekitarnya. Insyaallah mugi-mugi berkat majelis seperti ini Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sampai pentingnya noto niat, suatu ketika Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau niku mimpi malaikat Israel. Jenengan ngertos malaikat Israel? Pernah ketemu? Alhamdulillah. Imam Malik niku imam di Madinah. Beliau mimpi malaikat Israel. Kinten-kinten mimpi malaikat Israel niku mimpi baik nopo mimpi buruk? Enggak ada yang jawab, ketakutan. Kalau kita insya Allah itu mimpi buruk, ya Allah kok mimpi malaikat Israel. Tapi Imam Malik benten. Imam Malik beda. Iki mumpung aku mimpi malaikat Israel, tak takoni hai sisa berapa umurku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dapat hasil periksa dari dokter yang dredeke naudzubillah min dzalik. Pak, Bu, gulane dhuwur, ndak boleh makan gula-gula. Itu sedredek. Nah ini ketemu malaikat Israel, petugas pencabut nyawa Gusti Allah malah kendel Imam Malik. Akhirnya tanya, wahai malaikat Israel, sisa berapa umurku? Malaikat Israel menjawab, ngasih isyarat apa? 5. Apa maknanya 5 ini? 5 tahun tah umurku, sisa 5 bulan tah, sisa 5 hari, 5 jam. Belum sempat dijawab sama malaikat Israel, ditinggal. Lalu Imam Malik bangun tidur. Itu baru mimpi buruk buat Imam Malik. Akhirnya gelisah beliau. Lek bahasane sakniki galau. Pergi ke salah seorang tabi'in namanya Imam Ibnu Sirin. Beliau ahli tafsir juga. Tanya, wahai Imam Ibnu Sirin, tadi malam saya mimpi malaikat Israel. Tak tanya sisa berapa umur saya, jawabannya gini tok. Apa maknanya? Dijawab, wahai Imam Malik, jenengan niku ahli hadis. Orang dekat dengan Gusti Allah, tiap hari maca hadis, tapi tidak ngerti. Enggak, saya enggak nyantol maknane nopo niki 5. Dijawab, ada 5 hal yang menjadi rahasia nih Gusti Allah. Bukan 5 tahun sisa umurmu, bukan 5 bulan, 5 jam, 5 hari, bukan.
Tapi ada 5 hal yang menjadi rahasia Gusti Allah. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Bahwasannya hari kiamat hanya Gusti Allah saja yang tahu. Jenengan sakniki ningali YouTube kathah niku prediksi-prediksi. Mulai tahun 2012, kiamat 2012 sampai dadi film. Alhamdulillah sakniki 2025 sehat walafiat seger waras. Alhamdulillah. Tahun kemarin 2024 wonten orang India niku prediksi. Pas akhir bulan di protes sampai wong-wong sik durung gajian kesusu kiamat ae. Di undur akhirnya kiamate. Jenengan kalau lihat di YouTube tentang kiamat-kiamat prediksi-prediksi ndak usah takut karena pasti datang. Sama Kanjeng Nabi suruh siap-siap. Tapi yang tahu pastinya hanyalah Gusti Allah. Kanjeng Nabi ditanya sama malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Kanjeng Nabi jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Kanjeng Nabi pun tidak tahu, cuma ngasih tahu ciri-cirinya. Jadi yang pertama yang jadi rahasia Gusti Allah adalah kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Perkara yang kedua yang jadi rahasia Gusti Allah adalah turunnya hujan. Mas Yoto sak canggih-canggih handphone itu cuma prediksi. Prediksi niku paling yo 95%, 90% sisane Gusti Allah. Itu rahasiane Gusti Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Keadaan rahim itu pun juga rahasiane Gusti Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi keadaan rahim. Banyak orang yang hamilnya kembar lahirnya 1, hamilnya 1 lahirnya 2. Bahkan ada juga orang dan kejadian nyata di keluarga kami di USG, laki-laki sampai mau lahiran dicek laki-laki, dan laki-laki niku wonten tandane. Insyaallah ndak meleset alat-alat sakniki. Lahir perempuan cantik. Perempuan bukan perempuan tok, cantik. Putih ndak ono lanangi blas. Kate protes Gusti Allah, ya Allah kadung ngecat warna biru. Ndak bisa. Itu semua rahasiane Gusti Allah. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat yang jadi rahasia Gusti Allah, tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi besok hari. Makanya Kanjeng Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ayo golek sangu sing akeh, banyaklah cari bekal menuju akhirat, soalnya besok tidak tahu bakal jadi apa. Kita cuma bisa merencanakan, tapi takdir di bawah genggaman Gusti Allah. Hadir majelis maulid niku sangu terbaik. Karena gandolannya kita bukan sosok yang biasa saja, tapi sosok yang luar biasa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sangu buat akhirat, sangu buat besok hari. Karena besok itu urusannya Allah, maka sekarang kita maksimalkan banyak-banyak dolek sangu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Yang kelima yang jadi rahasia Gusti Allah adalah tidak ada yang tahu di manakah ia akan wafat. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, maka dari itu kita kumpul rutin hadir di majelis maulid, khususnya majelis maulid Riyadhul Jannah di mana-mana pun berada. Kita niatkan untuk pertama-tama minta syafaatnya Rasulullah SAW, minta keberkahan dari Gusti Allah, minta bekal dan sangu untuk akhirat kelak. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kami, dan sering ini kami ceritakan, tapi ini yang seringkali masuk di akal. Kalau orang sudah dekat dengan Gusti Allah, orang sudah dicintai oleh Gusti Allah, itu ibarat uang 100.000. Ini sering saya ceritakan biar nempel. 100.000, misal saya kasih jenengan pilihan, saya kasih 100.000 lecek sama 50.000 baru dari bank. Pilih yang mana jenengan? 100.000 mas yo lecek. Ndak apa-apa tak setrika. Nggih, pengalaman. Dek selipno dek buku bawah bantal ndak masalah. Sing penting 100.000. Contoh lain, saya kasih 100.000 basah sama 50.000 baru dari bank. Tetap pilih
100.000 walaupun basah. Dan ini pengalaman ibu-ibu nyuci bajune bapak-bapak nemu 100.000 langsung dek PP dijemur, disetrika. Nggih, tetep yang penting 100.000. Contoh lain, 100.000 yang sobek tak isolasi sama 50.000 baru dari bank, pilih yang mana? 100.000 masih otoh suwek. Lek zaman biyen tasik dereng enten apa scan-scanan nggih yang biru-biru nggih. Insyaallah kita semua pengalaman pakai 100.000 diisolasi, dik gulung-gulung dikekno. Astagfirullahaladzim. Tetap milih 100 masih robek. Kenapa pilih 100.000? Karena 100.000 itu nilainya tinggi di hati kita. Pokoknya punya 100.000 itu segala-galanya. Masih otoh suwek, masih otoh basah, masih otoh lecek. Nah, orang yang dicintai Gusti Allah itu kayak gitu. Kehidupannya tidak selalu bahagia, tidak selalu mulus, kadang lecek, kadang basah, kadang suwek. Bahkan kita lihat para guru-guru kita, para yai, para habaib, para ulama. Jangan kira beliau tidak punya beban. Beliau bebannya banyak, manusia kok. Tambah dekat sama Gusti Allah bebannya tambah banyak. Bukan beban beliau saja, bahkan beban jamaah beliau pun beliau tanggung. Kan kita lihat curhat-curhat nang yai, curhat-curhat nang para ulama. Beliau tampung beban beliau, beban orang lain. Tapi beliau tahu ini semua adalah nikmat tanda cinta dari Gusti Allah. Maka daripada itu ma'asyarul hadirin dan hadirat, kita upayakan istiqomah maupun berat. Hujan-hujan tembus, badai angin tembus, kalau kita memang berusaha untuk istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah, memberikan kita keberkahan fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana perkumpulan di dunia ini kelak berkumpul di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa an babi rahmatika matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tanpa mengurangi rasa hormat pada para sesepuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.